semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelatihan hari ini. Pelatihan hari ini kita masuk ke hari ke-6 ya. Sebelum kita memulai pelatihan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Pak Andarias, boleh dibantu Pak untuk memimpin doa kita pada pada sore hari ini? Iya Bu. Nah, terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, mari kita mohon pertolongan, kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa kami yang rahman di dalam Kristus Yesus, kepadamu pada sore hari ini, kami datang bersama dengan semua guru agama Kristen di Kabupaten Luwu Timur, datang bersyukur bersama-sama, menandai segala berkat dan karunia yang Tuhan sudah limpahkan kepada pribadi kami, lepas pribadi. Semuanya ini terjadi Tuhan, bukan karena kemampuan kami sebagai manusia, tetapi sebagai bukti kehadiran Tuhan di tengah kehidupan kami setiap saat. Walaupun seperti daerah kami yang berada dalam situasi hujan dan guntur, ini membuktikan bahwa kehadiran Tuhan adalah sangat luar biasa dalam pelatihan pada saat ini. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, pemikiran dan kecerdasan kepada pemateri kami, supaya di dalam mengarahkan, membimbing kami, guru-guru agama Kristen, kami dapat pahami apa yang diberikan kepada kami dengan baik, sehingga kami aplikasikan di tempat kami bertugas masing-masing, sehingga anak-anak didik kami menjadi suatu anak-anak ketebusan-Mu di dalam Kristus Yesus. Segala rintangan mara bahaya, serta segala sesuatu yang dapat mengalihkan pemikiran kami ke tempat-tempat yang lain, biarlah Engkau menjauhkan itu daripada kami, sehingga kami senantiasa hidup hanya di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kami. Inilah doa kami Tuhan. Ampunkan salah dosa kami. Terima kami yang bermohon dalam Kristus Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Pak Andarias sudah membawa kita di dalam doa. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita masuk ke pelatihan hari ke-6. Hari ini kita akan didampingi oleh Pak Beni sebagai pemateri. Ya, sebelumnya kita akan mengingat kembali apa yang kita pelajari kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang Google Formulir, ya, Google Formulir yang bisa kita gunakan untuk membuat berbagai hal yang berkaitan dengan pengumpulan data, seperti misalnya kuis, kuesioner, kemudian formulir pendaftaran, formulir daftar hadin, dan berbagai bentuk pengumpulan data yang lainnya. Nah, kemarin kita juga belajar bagaimana memberi judul pada form, kemudian membuat pertanyaan, kemudian melakukan setting ya, melakukan pengaturan pada Google Formulir, kemudian juga bagaimana membagikannya dan berbagai hal yang kemarin sudah kita pelajari. Ya, sebenarnya masih banyak yang masih bisa kita gali dari Google Formulir, tetapi kesempatan kita kemarin terbatas. Semoga nanti ke depannya masih ada kesempatan-kesempatan lain yang masih bisa kita gunakan untuk lebih memahami, untuk lebih mempelajari lebih dalam lagi tentang Google Formulir. Nah, terkait Google Formulir, ini materi hari ini adalah Google Sheet ya. Google Sheet ini juga berkaitan dengan Google Formulir, yaitu bagaimana kita melihat hasilnya, melihat hasil dari
data-data yang sudah terkumpulkan melalui formulir tersebut. Nah, hari ini Pak Beni sudah ada di antara kita untuk membantu kita, untuk membimbing kita di dalam mempelajari, di dalam lebih mengenal lagi tentang Google Sheet. Waktu dan tempat Pak Beni dipersilahkan. Baik, Bu Siska. Wah, terima kasih banyak Bu Siska. Jadi Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Sore. Ya, kemarin itu kita sudah memberikan pengarahan atau materi tentang Google Form tentunya. Nah, berkaitan dengan Google Form, hari ini kita akan mempelajari materi terkait dengan spreadsheet. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, walaupun memang ada beberapa tempat rekan-rekan kita hujan deras ya dan guntur serta petir, jadi ada hal-hal yang tidak bisa sehingga teman-teman kita tidak bisa bergabung. Tidak mengapa, nanti rekan-rekan yang lain itu bisa joinan, nanti lihat dengan rekaman yang akan dibagikan. Oke, baik. Saya mau cerita dulu nih Bu Siska. Saya lihat karena mungkin Pak Andarias ini friendly sekali, mukanya friendly sekali. Kena terus, berdoa terus, minta doa terus. Nah, ini adalah berkat dari Tuhan itu, Pak. Amin, amin. Cuma minta maaf Amin. kalau karena guntur, siapa tahu kalau saya menghilang, ya minta maaf nih Pak. Iya, iya. Kalau Tapi kalau besok lagi diminta untuk berdoa tuh. iya, ada biar sampai Baik, oke Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak. Ya, saya sebelum saya melakukan memberikan materi Bapak Ibu, semoga sudah pada tahu semua nih, tapi saya tetap menginformasikan. Nah, kalau Bapak Ibu tampilannya seperti ini nih, seperti yang ada, menggunakan laptop. Jadi kalau mau melihat komen itu di sini nih, di chat nih. Oke, tinggal ketik nih, ketik apa saja yang mau di komentari. Oke. Nah, kenapa saya langsung potong nih sampai langsung Google Meet dulu? Ada hal yang harus saya sampaikan nantinya. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu menggunakan, kalau Bapak Ibu menggunakan handphone, nah ada titik 3 nih yang paling bawah nih, ada titik 3 paling bawah kanan bawah. Itu kalau diklik itu akan tampil pesan dalam panggilan sebelah kiri atas. Ini dipilih, silahkan dikirim pesan di bawahnya itu, silahkan Bapak Ibu tinggal mengetikkan pesannya, apa yang mau diketikkan, apa yang mau diinformasikan. Nah, kalau sudah itu mau kembali layar utama, klik tanda X pesan dalam panggilan di samping pesan dalam panggilan. Oke, baik. Saya harap sudah bisa semua tentang pesan. Oke, saya berhenti berbagi dulu. Ya. Nah, kenapa sih saya ini mau ajarin untuk melakukan obrolan nih? Baik, Bapak Ibu. Ini dia, kita belajar mengenai Google Spreadsheet. Nah, di Google Spreadsheet ini, saya mau tanya, Bapak Ibu, silahkan ketik di kolom komentar, siapa yang sudah pernah menggunakan Excel? Microsoft Excel. Silahkan ketik di kolom komentar nih, kita banyak mengetik sekarang nih. Saya mau tahu nih, siapa-siapa nih yang sudah pernah menggunakan Excel.
Microsoft Excel. Oke, silahkan diketikkan. Bilang saja saya atau sudah. Nah, silahkan. Wah, Pak Andarias nih, ya. Ibu Yosnari. Oke, Bu Hana. Kalau saya lihat Bu Yosnari ini pakai 2 device ya, satu handphone, satunya itu laptop. Oke, terima kasih Bu. Jadi cepat ininya, cepat langsung di. Di mana kolom komentarnya, Pak? Kolom komentarnya itu ada di titik 3. Kalau Ibu menggunakan handphone ada titik 3 sebelah kanan bawah. Ada ya? Di handphone Ibu. Nah, di situ ada kolom komentar, titik 3, baru ambil pesan dalam panggilan. Oke, wah, sudah baru 4 orang nih, dari berapa orang nih yang sudah pernah menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, ternyata baru 4 orang ya. Oke, baik. Wah, sudah 5 nih. Ada lagi? Ayo. Nggak apa-apa, saya tunggu untuk informasinya Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa harus begitu? Karena saya ingin tahu nih, sudah seberapa sering Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, oke, paling tidak sudah ada sekitar 6 orang yang menginformasikan. Sekarang saya mau tahu nih, siapa yang belum pernah? Yang belum pernah, cukup ketikkan belum. Yang belum pernah menggunakan Google Spreadsheet. Nah, dibalik nih, siapa yang belum pernah? Ayo. Nah, 1. Wah, baru masuk nih, 1 belum. Ayo. 2. Wah. Ayo. Berarti baru 2 orang ya, yang lain sudah nih semua. 1, 2, 3, ya. 4. Oke, enggak apa-apa. Bapak dan Ibu, silakan. Yang memang belum pernah, silakan diketikkan saja. Kenapa saya lebih meminta jawaban Bapak Ibu melalui kolom komentar? Ini yang biasa saya lakukan pada saat mengajar Bapak Ibu. Kenapa? Karena capek juga nih kalau lihat siswa, kita cuma ngomong saja, tapi siswanya nggak ada bikin aktivitas lain. Nah, sementara kita mau adanya saling komunikasi walaupun itu lewat chatting. Nah, oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Jadi sebenarnya Google Spreadsheet itu tidak jauh beda dengan yang namanya Microsoft Excel. Nah, jadi jika Bapak Ibu sudah sering menggunakan atau sudah pernah menggunakan Microsoft Excel, nah di sini di Google Spreadsheet ini tidak ada perbedaannya. Namun, kelebihan dari spreadsheet sendiri nih, Bapak Ibu. Ini dia. Keunggulannya adalah kolaborasi. Google Spreadsheet ini bisa berkolaborasi dengan berbagai lebih dari 2 orang sekaligus melakukan kerja dalam spreadsheet. Nah, itu. Nah, terintegrasi dengan Google Form. Ini yang kemarin nih. Terintegrasi dengan Google Form. Pak, gimana ya? Bisa enggak kita coba nanti setelah kegiatan mengenai materi spreadsheet ini, kita akan coba untuk integrasikan dengan Google Form. Nah, selanjutnya sudah pasti berbasis cloud karena Google Spreadsheet ini dibuat dalam bentuk website gitu ya. Nah, setelah itu ada riwayat revisi nih. Ternyata di Google Spreadsheet ini kalau misalnya kita lupa,
pernah saya buat sesuatu tapi saya sudah hapus tuh beberapa hari lalu. Bisa enggak saya lihat kembali? Kira-kira bisa enggak saya lihat kembali apa yang saya ketikkan waktu itu? Nah, di sini ada riwayat revisinya. Jadi kita bisa lihat kembali beberapa hari, mulai dari file itu dibentuk, file itu dibuat. Nah, itu dia. Mudah digunakan. Kenapa saya katakan mudah digunakan? Karena memang selama penggunaan Google Spreadsheet ini sangat ringan dan sangat mudah, Bapak Ibu. Saya menggunakan ini ya hampir dalam seminggu itu pasti dibuka sekitar 5-6 kali tuh. Oke, selanjutnya autosave, tidak pusing-pusing lagi. Pas mati lampu, pas habis atau lowbat, mati laptop, langsung pegang kepala nih dulu. Kalau pakai Excel, aduh, dataku saya belum save, wah gimana nih? Nah, sekarang itu tidak lagi nih. Di Google Spreadsheet itu sudah auto save, mau mati lampu langsung gitu, tenang saja, sudah di save. Jadi tidak perlu khawatir. Tuh. Yang paling asik nih, gratis ternyata. Gratis, apalagi dengan dukungan akun Belajar ID tentunya ya Bapak Ibu. Oke, baik. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan membuat spreadsheet yang pertama. Yang kedua, kita akan mengganti format sel. Jadi kita akan belajar mengenai format sel. Kalau warnanya nanti kita akan pelajari juga. Terus yang berikutnya menggunakan formula seperti zoom dan average atau rata-rata. Nah, kita akan mencoba menggunakan rata-rata terlebih dahulu. Selanjutnya, mengurutkan berdasarkan alfabet, angka atau tanggal. Lalu kita akan membuat grafik dan selanjutnya membagikan spreadsheet ke orang lain. Nah, ini dia yang akan kita pelajari hari ini. Setelah kita pelajari ini, kita akan mempelajari mengenai bagaimana integrasi dengan Google Form dan juga yang ditanyakan kemarin tuh waktu bersama-sama dengan Bu Siska. Saya akan perlihatkan sepintas saja ketika spreadsheet yang kami gunakan dalam penilaian di sekolah kami. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai. Nah, ini dia cara membuat dokumen spreadsheet. Jadi caranya mulai dari Google Drive nih. Nih Google Drive sudah ada semua ya Google Drive-nya Bapak Ibu. Oke, ya kalau yang sudah mulai kerjakan, kita sudah pernah diajari oleh Ibu Uci mengenai membuat apa nih folder guru pendidikan agama Kristen belajar. Oke, saya mohon masuk di folder tersebut. Klik 2 kali, kita masuk berada di dalam folder guru pendidikan agama Kristen belajar. Nah, cara pertama nih ada dari aplikasi Google. Mau lewat sini nih, titik 9 nih. Titik 9 bisa diklik dan silakan pilih yang namanya spreadsheet. Oke, itu cara pertama Bapak Ibu. Yang mau pakai cara pertama ini silahkan. Nah, cara yang kedua yaitu dari tanda tambah, tanda plus baru kalau bahasa Indonesianya. Kalau ininya new ya, kita klik di sini, kita tinggal pilih kita mau buat apa. Oh, Google Spreadsheet. Nah, di Google Spreadsheet ini ada spreadsheet kosong. Oke. Nah, silakan diklik. Oke, itu 2 cara untuk masuk di spreadsheet. Oke. Nah, selanjutnya beri nama file spreadsheet. Ini dia. Di sini kita tinggal pilih ini. Oke.
Oke, baik. Bapak Ibu, silahkan ketik nama file dengan belajar. Belajar spreadsheet. Oke. Ada yang sudah? Ketikkan di kolom komentar, sudah. Oke, saya tunggu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah sampai di sini, ketikkan sudah. Ada yang terkendala? Oke, Ibu Maria, terima kasih. Oke. Ya, wah, sudah banyak nih. Baik, kalau begitu kita lanjut. Nah, kalau sudah secara otomatis ini tersimpan nih, tidak perlu lagi cari file, save, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita lihat nih, betul nggak tersimpan? Di drive kita lihat, oh ya, sudah tersimpan. Nah, sudah, selesai memberi nama file spreadsheet. Berikutnya, mengganti format sel. Jadi kita akan belajar mengenai format sel pada spreadsheet, Bapak Ibu. Silahkan saya coba ketik di sini nama, nilai 1, nilai 2, dan apa tadi? Nilai rata-rata. Saya kasih besar Bapak Ibu ya supaya bisa dilihat. Mudah-mudahan sudah. Nah, ini dia. Nilai rata. Oke. Di sini namanya misalnya Edi. Sini Beni, sini Uci. Oke. Terus apa lagi nih? 80, 90, 90, 90, 100. Oke. 90, 90, 80, 90, 90, 100. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Silakan diketik, dibuat seperti ini. Saya tunggu. Oke, baik. Terima kasih Bu Deborah atas infonya. Tidak apa-apa. Nanti kalau sudah ada waktu bisa tinggal lihat rekaman dan dilakukan. Oke. Ya. Ada yang sudah? Nah. Baik. Terima kasih Ibu Agustina. Ya, Bu Hana. Oke. Pak Ekim ya. Ibu Maria. Oke. Bu Hertince. Oke, terima kasih. Baik, nah kita akan mempelajari sekarang. Ya, terima kasih infonya Bu Vince. Nah, yang kita mau mempelajari mengenai format sel. Jadi format sel itu ada di sini nih. Ini sel semua yang bisa kita format. Kita lakukan formatnya. Oke. Terus bisa juga ambilnya dari sini nih, semua nih. Nah, seperti layaknya di Excel, yang mana itu sel? Nah, sel itu ini namanya, Bapak Ibu, yang ada biru ini semua sel. Sel ini memiliki nama, supaya tidak tertukar ya. Jadi sel ini semua memiliki nama. Nama sel ini ada di sini. Ketika saya klik ini namanya B5.
kolom B, baris kelima. Kalau saya di sini, ini namanya D7, kolom D, baris ke-7. Nah, itu dia. Jadi sel ini memiliki nama. Oke, selanjutnya banyak guntur. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya, silahkan kita blok ini, kita blok. Caranya blok, klik, tahan, jalankan mouse-nya sampai di sini lepas. Oke, klik kiri ya. Oke, kalau sudah, silakan Bapak Ibu bisa buat dia menjadi rata tengah. Nih, perataan. Perataannya ada di sini. Rata tengah namanya. Oke. Kalau sudah, ini juga kita buat rata tengah. Kita blok juga nih untuk nilai. Kalau nama enggak usah. Nah, ini. Sudah? Kalau sudah, wah, betul padam lampunya. Kalau sudah, silakan beri warna latar belakang. Cara beri warna latar belakang nih bisa pakai warna isi namanya nih. Mau warna apa silakan Bapak Ibu, bebas. Tuh. Oke. Nah, beri informasi ya kalau misalnya Bapak Ibu yang lagi mengikuti arahan saya namun kecepatan, silakan diinfokan. Nah, selanjutnya kita mau buat paling tidak seperti tabel nih. Ini kita blok semua. Setelah kita blok, kita pilih batas nih, kita beri batasan pada tabel yang akan kita buat. Nah, ada semua garis batas, ada cuman garis dalamnya saja, kita cari yang semua saja dulu. Oke, selesai. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, secara langsung kita sudah mempelajari mengenai namanya format sel. Oke. Nah, ada lagi nih format sel. Kalau di spreadsheet kita turun gini, kalau di Excel kita turun nih, keturun terus semua, ya. Betul-betul semuanya turun nih. Oke. Nah, semuanya turun, tidak kelihatan. Misalnya nama di sini banyak sampai misalnya 30, ini tidak bakalan kelihatan nih. Bagaimana caranya supaya headernya ini atau kepalanya ini tetap walaupun kita turunkan. Kalau di spreadsheet ini mudah saja. Nih, ada ini. Kalau ada tanda tangan di sini, kita naik di sini ada tanda tangan, tinggal kita klik kiri, tahan, turunkan ke bawah. Nah, sehingga ketika kita turun gini, headernya tidak berubah. Oke. Itu dia. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini mengenai format sel. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke, saya lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai yang namanya menggunakan formula. Bagaimana sih menggunakan formula? Jadi, yang namanya di spreadsheet, itu kita memiliki function juga, fungsi atau formula. Kita ambil dari mana? Misalnya, kita mau hitung nih rata-rata nilai pertama dan nilai kedua, rata-ratanya berapa? Nah, ini menggunakan formula. Kita bisa menggunakan formula. Ini baru 2 nilai saja ya. Bagaimana kalau lebih dari 2 nilai? Lebih banyak lagi, akan capek jadinya. Nah, caranya sama seperti di aplikasi Microsoft.
ada function di sini, kita bisa lewat sini nih. Ada average atau rata-rata, ada sum atau jumlah, ada count atau menambahkan, dan juga max dan min. Nah, sekarang kita akan pelajari mengenai average atau rata-rata. Silahkan diklik di average ini. Nah, kalau sudah, ini dia minta nih, untuk spreadsheet langsung dia perlihatkan. Ini contoh average, kalau mau buat seperti ini nih. Nah, ada menampilkan nilai rata-rata numerik dalam set data. Nah, datanya yang mana? Yang mau dirata-ratakan yang mana? Dia nanya nih. Tinggal kita pilih. Klik kiri, nilai 1 dan nilai 2. Lepas. Sudah, selesai. Kalau sudah selesai, tinggal enter. Nah, oke. Sampai di sini, langsung otomatis dia tanya, isi otomatis, disarankan tekan Ctrl Enter untuk mengisi kolom dengan formula ini. Jadi dia mau enggak kalau formulanya sama, yang formula di bawah nih, sama. Nah, kalau mau, kita tekan tanda plus, tanda centang. Kalau tidak, biarkan saja juga, enggak masalah. Nah, bagaimana kita buat yang di bawah? Tidak perlu lagi kita ambil ini nih. Tidak perlu lagi kita ambil average. Tidak perlu lagi. Caranya bagaimana? Klik yang sudah kita buat average tadi, lalu pada sisi ujung sebelah kanan bawah pada sel tersebut, pada saat kursor kita sudah berbentuk plus, kita tinggal klik kiri, tahan, bawa ke bawah. Setelah itu lepas. Cak. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah? Halo. Ya, Ibu. Barangkali bisa diulangi, Pak, untuk menentukan nilai rata-rata. Oke, baik Ibu. Ya, caranya barangkali bisa diulangi. Ya, jadi untuk membuat nilai rata-rata itu, kita pilih dulu nih di sel nilai rata-rata, yang mana yang kita mau buat nilai rata-ratanya. Misalnya nama Edi, nilai rata-ratanya dari nilai 1 dan nilai 2 itu berapa? Nah, caranya kita menggunakan fungsi atau function. Nah, di sini ada nih fungsi. Ada ya? Kalau tidak ada di sini, Bapak Ibu bisa lihat di, oh mohon maaf. Bapak Ibu bisa lihat di format fungsi data. Ini fungsi, disisipkan, ada fungsi, sama nih. Sama. Nah, saya mulai dari sini saja ya. Nah, dari fungsi pilih average. Oke, kita klik. Langsung secara otomatis dia buat fungsinya sama dengan average dalam kurung. Nah, dalam kurung ini kita diminta untuk memasukkan nilai yang akan dirata-ratakan. Nilai-nilai yang akan dirata-ratakan. Jadi lebih dari 2 nilai juga bisa dirata-ratakan. Caranya bagaimana? Tinggal Bapak Ibu klik nih. Nilai 1, klik kiri, tahan, ke nilai 2. Oke, lepas. Nah, di sini Bapak Ibu lihat, B2.2C2, artinya bahwa yang mau dirata-ratakan adalah sel B2 sampai dengan sel C2. Nah, kalau sudah sampai di sini, tinggal tekan enter. Oke? Oke, ya. Sip. Baik. Nah, kalau kita mau rata-ratakan di bawahnya lagi, Pak, kita harus bikin fungsi enggak? Ya, bisa. Tapi kalau fungsinya sama, cukup ambil sel yang tadi yang sudah kita buat fungsinya, arahkan mouse kita ke sebelah
kanan bawah sel tersebut sampai berubah menjadi tanda plus. Nah, kalau sudah tinggal klik kiri, tahan, turun ke bawah sampai sel mana yang akan kita beri fungsi yang sama. Kita lepas nih, klik, selesai. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan kah? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Artinya kita sudah membuat fungsi rata-rata. Pak, gimana kalau saya mau menjumlahkan semua? Silakan Bapak dan Ibu menjumlahkan itu bisa dengan fungsinya sum. Atau saya mau tahu nilai yang paling tinggi, bisa pakai fungsi max. Atau saya mau cari nilai terendah, pakai fungsi min. Masih banyak lagi ya Bapak Ibu ya, bukan cuma ini saja tetapi masih banyak lagi mengenai fungsi di spreadsheet. Oke, yang saat ini kita pelajari ini cuman luar-luarnya saja, dasar-dasarnya saja supaya kita bisa memahami seperti bagaimana sih itu spreadsheet. Ya. Baik, kalau sudah selesai berarti kita menggunakan formula, kita sudah selesai. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita akan belajar mengurutkan berdasarkan alfabet. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ini kan namanya Edi, Beni, Uci ini belum berurut nih sesuai alfabetnya. Belum berurut. E, B, U. Harusnya B, E, U. Bagaimana caranya? Ini cuma tiga data saja. Bagaimana kalau saya punya siswa sampai 40, Pak? Nah, seperti bagaimana cara mengurutkannya berdasarkan nama. Caranya begini, Bu, Bapak Ibu. Di kolom A ini ada anak panah bawah. Itu bisa diklik dan urutkan sheet A ke Z. Atau urutkan Z ke A. Kalau A ke Z berarti nama yang berawalan alfabet A, B, C, dan seterusnya, itu yang akan diurutkan. Kalau Z ke A, itu sebaliknya, dari Z ke A. Oke, kita urutkan berdasarkan AZ. Cek, selesai. Sudah. Pak, namanya Beni, Edi, Uci sudah berurut. Apakah nilainya berurut juga pada saat kita buat urutan begitu? Jangan khawatir Bapak dan Ibu, nilainya juga akan pindah secara otomatis. Jadi tidak usah khawatir. Oke, Pak, ada cara lain enggak untuk mengurutkan? Bisa, ada cara lain. Misalnya saya blok A. Caranya blok, saya klik satu kali nih. Saya klik satu kali di kolom A. Saya klik satu kali. Nah, setelah saya klik satu kali, baru saya pilih misalnya nih, data. Ada tulisan data di sini. Urutkan sheet berdasarkan kolom. Perhatikan Bapak dan Ibu, kalau kita ambil urutkan sheet berdasarkan kolom, maka semua data-datanya yang pindah akan sama. Tapi kalau kita mengurutkan berdasarkan rentang, cuman Beni, Edi, dan Uci saja yang berubah, nilainya tetap. Jadi gunakan urut berdasarkan urutkan sheet berdasarkan kolom saja. Misalnya saya mau urutkan dari A sampai Z. Nih. Jadi Uci dulu, Edi, baru Beni. Nah, seperti itu. Bisa enggak nilai? Nilai juga bisa, Bapak dan Ibu. Silakan. Mau dicoba nilainya, nilai yang paling tertinggi, misalnya terendah di sini. Ya, di sini. Nilai paling terendah. Oh, ternyata Edi dapat 90, Beni dapat 90, Uci dapat 100. Kalau nilai rata-ratanya yang terendah bisa enggak, Pak? Bisa, silahkan diurutkan. Oke,
Baik, sampai di sini cara mengurutkan berdasarkan alfabet sudah selesai. Bapak dan Ibu, siapa tahu ada pertanyaan, silahkan. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan nih. Kita akan belajar mengenai membuat grafik. Nah, membuat grafik itu bisa diambil dari sisipkan, terus ada diagram di sini nih. Atau tidak, langsung klik ini yang grafik. Oke, kita lanjut. Nah, caranya gini. Kalau kita mau membuat grafik, kita blok dulu semua. Kita blok dengan cara klik kiri, tahan, baru blok semua yang akan kita buat grafik. Ini, lepas. Oke, kita sudah blok. Baru kita buat grafik. Ini nih, sisipkan diagram. Oke. Sudah? Kalau sudah, silahkan langsung diklik. Kalau langsung diklik, dia langsung jadi nih. Nah, saya kecilkan dulu ya, supaya diagramnya bisa kelihatan dengan baik. Oke. Nah, langsung jadi. Langsung dibuatkan diagram. Seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi, saya jelaskan di sini. Ada siapkan, ada diagram kolom, kita bisa pilih diagramnya ternyata. Kita bisa diagram kombinasi nih. Diagram apa nih? Lingkaran. Nah, kita pilih juga diagramnya, maunya diagram sebar. Bisa, silahkan. Untuk saat ini, saya akan perlihatkan diagram batang saja atau kolom. Nah, sampai di sini kita sudah bisa membuat diagram. Caranya tinggal menyesuaikan lagi nih. Nah, menyesuaikannya bagaimana caranya, Bapak Ibu? Tinggal kita pilih sesuaikan. Ada gaya diagram di sini. Warna latar belakangnya kita mau pilih warna apa, silahkan. Bebas. Oke. Tidak ada warna, dia transparan ya. Nih. Oke, selanjutnya ada judul diagram. Nah, kita bisa mengganti judul diagram, Bapak dan Ibu. Nah, ini judulnya. Misalnya, nilai siswa. Nilai siswa. Oke. Sip. Font judul bisa Bapak Ibu pilih, ukurannya bisa dipilih juga, dan lain-lain. Rangkaian. Nah, saya tidak terlalu menjelaskan di sini. Yang penting Bapak Ibu bisa lihat nih, coba saja sendiri, enggak apa-apa. Takut salah tidak masalah, karena kita belajar. Jadi Bapak Ibu coba saja, kira-kira posisinya ini otomatis tadi, kalau di dalam kayak gimana ya? Kalau di atas kayak gimana ya? Silahkan dicoba semuanya. Oh, ternyata keterangannya ini maunya otomatis atau maunya di bawah nih, keterangan ini nih. Oke, dan lain-lain sebagainya. Ada lagi nih, Pak Beni. Bagaimana kalau misalnya saya mau edit tapi tidak ada tempat edit nih di sini? Jangan khawatir, Bapak dan Ibu. Ada titik 3 di sini di diagramnya. Tinggal klik lalu edit diagram. Kembali lagi nih. Oke. Sip. Bapak dan Ibu, mengenai grafik sudah dijelaskan. Nah, ini nih ya. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan bagikan nih, sama seperti doc, sama seperti slides.
kita akan membagikan. Bapak Ibu silakan bagikan. Bagi Bapak Ibu yang mengerjakan setelah sesi ini, silakan juga tetap bagikan ke alamat email saya ya. Nah, nih. Jadi tambahkan, bagikan misalnya ke Beni Musuh 57 guru.sd.belajar.id. Nah, tetap dibagikan editor. Atau Bapak Ibu bilang, cukup Pak Beni bisa lihat saja deh. Silakan mengakses lihat saja, pengakses lihat saja. Tidak masalah. Oke? Yang penting Bapak Ibu bagikan ke saya terkait form belajar spreadsheet ini. Jangan lupa kirim ya kalau sudah. Nah, demikian pembelajaran spreadsheet yang sangat singkat. Kenapa saya bilang sangat singkat Bapak Ibu? Karena ini cuma dasar saja dari spreadsheet. Yang penting Bapak dan Ibu tahu cara menggunakan spreadsheet. Dan spreadsheet itu untuk apa? Ternyata spreadsheet itu untuk mengelola data. Oke. Baik. Adakah pertanyaan? Saya kembalikan dulu ke Bu Siska sebelum kita membahas mengenai hubungan form dengan spreadsheet. Saya kembalikan ke Bu Siska, silahkan. Oh, atau Bu Siskanya juga keluar ya? Oh, keluar juga. Mati lampu kayaknya nih di Wondula ini. Oke, baik. Bapak dan Ibu, kalau begitu saya lanjut saja. Oh iya, baik. Saya lanjut terkait dengan form yang kemarin Ibu Siska sudah jelaskan. Nih, saya contohkan mengenai form refleksi nih. Hari ketiga saja nih saya ambil. Nah, di hari ketiga sudah 25 orang yang merespons. Bagaimana caranya saya bisa masukkan ke spreadsheet? Di responsnya ini ada spreadsheet nih di sini. Bapak dan Ibu tinggal klik spreadsheet, bisa buat spreadsheet baru atau pilih spreadsheet yang ada. Nah, ketika buat spreadsheet baru, klik buat. Jadi Bapak dan Ibu bisa contohkan dengan spreadsheet yang kemarin sudah dibagikan ya. Bisa langsung coba buka spreadsheet-nya, langsung pilih respons, ambil ini nih, spreadsheet. Nah, buat spreadsheet baru, klik buat. Oke, setelah diklik buat, ternyata ini sudah masuk semua. Jadi dari form ini ada waktu, tanggal dan jam yang Bapak Ibu lakukan pada saat pengisian. Pada saat Bapak Ibu ketikkan submit, itu langsung direkam bahwa tanggal berapa Bapak Ibu submit dan jam berapa. Nah, terus nama lengkap sesuai dengan isi form itu ada semua di sini. Dan selanjutnya itu ada semua di sini. Oke. Demikian untuk link untuk spreadsheet dari Google Form ke spreadsheet. Jadi spreadsheet-nya akan terbentuk dan langsung secara otomatis akan terbuat nih refleksi dan daftar hadir hari ketiga, sama namanya dengan formnya.
namun ditulis di sini ada respons. Oke, sampai di sini demikian Bapak Ibu terkait dengan apa korelasinya dengan spreadsheet dari form. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, yang terakhir pertanyaan dari Ibu siapa ya kemarin ya, terkait dengan ada form apa namanya penilaian harian, tapi mau diurutkan siswanya nih. Saya tunjukkan dulu ya, Bapak dan Ibu. Ini oke. Nah, kalau di kami itu ada karena tematik hampir sama ya. Kalau tunggu, ada ndak yang ininya? Oh, matematika nih. Jadi katakanlah ini agama. Di dalamnya itu, di dalam formnya itu, ini form remedinya, Bapak Ibu. Ini form remedinya sudah ada apa namanya soal-soalnya dan sudah ada jawabannya masing-masing tuh. Nah, tinggal kita masukkan ke form. Dalam form, masukkan ke spreadsheet. Dalam form remedi ini, dalam form PH ini, yang akan mengerjakan adalah 4 kelas Bapak Ibu. Jadi yang akan mengerjakan ini 4 kelas. Nah, kemarin ditanyakan gimana sih caranya memisah kelas-kelas itu. Di sini ada nama lengkap kelasnya 4A, 4B, 4C. Nah, ada di spreadsheet tentunya dengan menggunakan banyak function, banyak fungsi. Pada saat masuk dari form ke sini, ini datanya Bapak Ibu. Ini datanya semua nih. Sudah kita bikin jawaban benar dulu terlebih dahulu. Setelah jawabannya sudah ada, jawaban benar sudah ada, data-data siswa sudah masuk nih, sudah mengerjakan semua. Nah, tinggal langsung kita lihat nih, langsung kita lihat. Akan dipisahkan berdasarkan kelas secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi, kelas 4A ini dibawa kemana? Nih, langsung dipisahkan secara otomatis. Jadi 4A ini, nilai matematika ini ada berapa, langsung diurutkan juga siswa berdasarkan nomor urut yang dimasukkan oleh siswa. 4B juga gitu, secara otomatis ini Bapak dan Ibu. Nah, itu. Jadi inilah penilaian kalau di kami itu penilaian agama Kristen itu dalam satu kelas kan pisah-pisah nih. Jadi pastinya anaknya ada nomor absen 1, ada nomor absen 2, dan seterusnya. Jadi terpisah-pisah. Nah, demikian dari saya terkait mengenai daftar nilai siswa yang dipisah per kelas. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang ingin lebih jauh lagi mengetahui bagaimana caranya membuat atau menggunakan, bukan membuat ya, kalau membuat terus terang agak ribet, tetapi menggunakan daftar penilaian ini diurutkan atau dipisahkan berdasarkan kelas, nanti silakanlah Bapak dan Ibu yang sangat membutuhkan buat waktu tersendiri minimal 1 jam untuk membahas ini, dan saya akan memberikan file ini khusus untuk Bapak Ibu sekalian. Oke. Sip. Demikian informasi dari saya terkait dengan spreadsheet Bapak Ibu. Mungkin ada
yang mau diinformasikan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, baik. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa cukup kegiatan kita untuk hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Selanjutnya, sebelum kita keluar, sebelum kita selesai dari kegiatan kita ini, mohon maaf. Ya. Oke. Ada daftar hadir yang saya share. Silakan Bapak dan Ibu memasukkan daftar hadir. Namun sebelum kita selesai dari kegiatan kita hari ini, minta dengan hormat Pak Gunawan bisa pimpin kita dalam doa. Selamat sore, bisa Pak Beni. Iya. Luar biasa ya Pak Beni. Terima kasih sudah memberikan kami pengetahuan dan pemahaman selama 6 hari. Terima kasih Pak Gunawan. Mudah-mudahan Pak Beni dan tim, Bapak Ibu juga peserta pelatihan grup Pak Lutim ini bisa sehat dan mengikuti sampai selesai. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, mari saya nyalakan dulu kamera supaya orang bisa kenal saya. Baik Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Limpah terima kasih Tuhan atas berkat pemeliharaan-Mu sehingga kami dalam keadaan yang sehat dapat mengikuti dengan baik kegiatan pelatihan grup Pak Timur hari ke-6. Terima kasih Engkau sudah mengutus hamba-hamba Tuhan, Bapak Beni dan tim pelatih yang senantiasa setia, penuh kesabaran, mengajarkan kami tentang Google Suite. Biarlah mereka dimampukan terus untuk mengajar, mendampingi kami selaku guru-guru Pak di Luhut Timur ini. Tuhan memberikan mereka kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, berkat, rezeki dalam hidup mereka. Kami pun berdoa bagi kami dalam kapasitas kami selaku guru-guru di Luhut Timur, secara khusus mengajar guru agama, berikan juga kami kemampuan, kesabaran, ketekunan untuk terus mengajar, mendidik, menanamkan nilai-nilai Kristiani bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami, teman-teman kami yang tidak hadir, bila mereka merasakan halangan, Tuhan senantiasa menuntun mereka dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sama-sama Pak Ben. Nanti rekan-rekan yang tidak sempat hadir atau terputus koneksinya bisa terhubung menggunakan hasil rekaman yang pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih, selamat sore, shalom. Sore. Shalom Pak Beni, terima kasih. Ya.